sebanyak 1.500 pasukan pertahanan Israel tewas dalam hitungan menit setelah Iran meluncurkan serangan rudal kejutan ke beberapa titik militer utama Israel, termasuk markas logistik dan barak-barak pasukan cadangan. Yang mengejutkan dunia, serangan itu terjadi saat masa gencatan senjata resmi antara Israel dan Gaza masih berlaku. Serangan itu terjadi dini hari waktu setempat. Rudal-rudal Iran diluncurkan dari wilayah dalam negeri Iran dan Suriah Timur, menghantam sejumlah fasilitas militer Israel di Be'er-Sheva, Negev, hingga sekitar Dimona. Sebagian besar korban tewas dalam kondisi tidur. Sebagian lagi dalam kondisi main gitar, isi ulang minuman, dan ada juga yang baru upload story. Ceasefire hits different. Israel sempat mengira radar mereka mengalami malfungsi karena rudal-rudal yang digunakan Iran adalah jenis baru yang oleh kalangan militer disebut rudal spesialis. Rudal berteknologi stealth yang dirancang untuk datang seperti mantan. Diam-diam, tidak minta izin, tapi bikin hancur perasaan. Dalam laporan awal, Kementerian Pertahanan Israel menyebut ini sebagai bencana militer terbesar dalam sejarah konflik modern, menyamai atau bahkan melampaui serangan roket Hizbullah tahun 2006. Namun yang bikin panas, kejadian ini terjadi saat IDF sendiri sedang mengklaim mendukung proses perdamaian. Sumber Iran menyebut bahwa mereka tidak asal tembak. Serangan ini merupakan respons terhadap serangan kecil Israel ke Gaza 2 hari sebelumnya, yang dilakukan secara diam-diam tanpa pengumuman publik. Mereka pikir ini gencatan senjata, padahal yang mereka lakukan gencatan otak, ujar juru bicara militer Iran sambil nyeruput teh saffron. Satelit Iran menangkap pergerakan pasukan khusus Israel yang diam-diam masuk ke wilayah Gaza beberapa jam setelah kesepakatan gencatan. Iran tidak tinggal diam. Dalam waktu 18 jam, mereka menyiapkan rudal-rudal presisi tinggi dan menyerang secara presisi. Satu-satunya pasukan yang selamat adalah yang sedang berada di toilet militer bawah tanah. Dan ketika keluar, yang mereka lihat hanyalah sisa seragam dan sendal Crocs berserakan. Media Israel awalnya enggan melaporkan jumlah korban sebenarnya. Namun drone sipil dan laporan rumah sakit membuat semuanya tak bisa ditutup-tutupi. Warga Israel panik. Kota Tel Aviv sempat lumpuh selama 12 jam. Pusat militer utara langsung mengumumkan siaga penuh dan Perdana Menteri segera mengadakan rapat kabinet darurat sambil menyalahkan, Iran tidak tahu arti damai, tapi juga tolong cek siapa yang mulai nyerang duluan ya. Setelah serangan rudal presisi yang menewaskan 1.500 pasukan Israel di tengah masa gencatan senjata, Iran akhirnya buka suara. Pemerintah Iran menyatakan bahwa aksi mereka adalah respons proporsional terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel lebih dulu. Juru bicara militer Iran Kolonel Reza Mahdavi dalam konferensi pers menyatakan, kalau kamu janji damai, tapi diam-diam ngirim pasukan ke Gaza, jangan kaget kalau kami kirim salam pakai rudal. Iran mengklaim mereka memiliki bukti rekaman satelit dan sinyal komunikasi yang menunjukkan adanya aktivitas militer Israel di utara Gaza kurang dari 36 jam setelah gencatan diumumkan. Kendaraan lapis baja dan drone pengintai disebut memasuki zona merah, melanggar kesepakatan yang diteken oleh mediator internasional. Israel nyerang dulu lalu marah karena kami bales. Itu kayak maling teriak maling, tapi rumahnya sendiri yang kebakar, tambah Kolonel Reza dengan nada sinis. Sementara itu, Komando Pasukan Khusus Iran dan Unit Strategis Pasdaran telah bersiap sejak malam pertama gencatan. Rudal yang digunakan dalam serangan ini disebut sebagai bagian dari sistem Qadr SR Mark III, rudal balistik jarak menengah dengan kemampuan stealth dan presisi tinggi. Menurut pengamat militer internasional, rudal-rudal tersebut menyerang dalam formasi spiral, membuat Iron Dome Israel bingung kayak Windows XP yang baru crash. Kecepatan luncur mencapai Mach 6, sehingga radar Israel cuma bisa bilang, loh, itu apa barusan sebelum semuanya gelap. Beberapa rudal menghantam barak pasukan yang saat itu sedang dalam jam istirahat, menyebabkan ratusan korban tewas sambil masih megang remote TV. Pernyataan keras juga datang dari Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Kami tidak mencari perang.
Tapi kalau kalian menyerang Gaza saat gencatan, kami anggap kalian sudah menandatangani surat izin mati. Postingan itu diunggah ke X, dulu Twitter, dan dalam waktu 2 jam sudah di-like lebih dari 4 juta akun, sebagian besar dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Bahkan ada yang komen, Iran kayak customer yang sabar, tapi begitu ngamuk, langsung tutup tokonya Israel. Sebagai simbol kemenangan, warga Teheran berkumpul di Azadi Square malam tadi, membawa poster bertuliskan, "Kalau damai dilanggar, jangan kaget kalau rudal kami yang nyambung." Dan dari Gaza sendiri, pemimpin Hamas menyatakan, "Kami tidak ikut dalam serangan itu, tapi kami juga tidak sedih melihat hasilnya." Hanya beberapa jam setelah serangan mendadak Iran menewaskan 1.500 tentaranya, pemerintah Israel terlihat panik dan kebingungan. Rapat kabinet darurat digelar di bawah bunker intelijen utama, namun bocoran dari media lokal menyebut bahwa diskusi lebih banyak diisi saling menyalahkan dan sesi ngopi pahit sambil nahan emosi. Perdana Menteri Israel muncul dalam jumpa pers dengan wajah tegang dan suara serak, menyatakan, "Kami akan membalas dengan tegas. Setelah kami selesai cari tahu gimana bisa pasukan kami tidur rame-rame kayak camping, lalu dihajar Iran pakai rudal kelas Olimpik." Militer Israel langsung dituduh tidur sambil berdinas. Setelah laporan internal menyebut bahwa Iron Dome sempat mendeteksi anomali, namun dianggap error karena sistem terlalu sering berbunyi sejak bulan lalu. "Kami pikir itu alarm palsu lagi. Soalnya kemarin ada alarm pas kucing lewat. Sekarang malah rudal beneran," kata salah satu operator sistem pertahanan udara yang sekarang sudah diskors. Lebih parahnya, sebagian besar pasukan yang tewas adalah unit